Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin anak-anakku, siswa-siswi SMP PGI 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan izin oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Tidaklah aku jadikan puasa ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak sekalian mendapatkan predikat muttaqin, mendapatkan predikat derajat muttaqin bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang berbahagia ini Bapak ingin sedikit memberikan taujih kepada kalian berkenaan tentang bulan puasa adalah bulan penuh keberkahan. Ini adalah salah satu momentum ataupun tema yang begitu indah, tema yang begitu sangat memacu kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema ini, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengkualitaskan ibadah kita. Kenapa sih di bulan Ramadan itu kita harus senantiasa mengoptimalkan ibadah kita? Baca Al-Quran kita, tilawah Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita, sedekah kita, amal baik kita, karena di bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Rasul mengatakan telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an, sehingga banyak sekali keberkahan-keberkahan. Kenapa sih banyak sekali yang bertanya bulan Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Yang pertama, kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan penuh keberkahan adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan, di satu bulan ini, bulan yang dinamakan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lainnya pintu surga itu terbuka lebar. Siapa yang membuka pintu surga itu dengan lebar? Ternyata kita-kita sendiri, anak-anak. Ternyata kita-kita lagi yang membuka pintu surga itu. Dengan cara apa membuka pintu surga itu? Dengan tilawah, membaca Al-Quran, mengerjakan amal saleh, mengerjakan kebaikan. Ternyata yang membuka pintu surga itu adalah diri kita sendiri. Yang selanjutnya, kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh berkah? Rasulullah SAW mengatakan wa tughalla fihi abwabul jahim. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya bulan Ramadan, di mana bulan itu pintu neraka itu tertutup rapat-rapat. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Ternyata kalau kita melihat sababul wurud, sebab-sebab turunnya hadis itu, yang mengunci pintu neraka dengan rapat itu ternyata diri kita sendiri, anak-anakku sekalian. Dengan cara apa? Menutup pintu neraka dengan rapat-rapat itu. Menahan emosi, hawa nafsu, menjauhi segala kejelekan,
menjauhi segala kemungkaran, menjauhi segala apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengganti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bermanfaat kita kerjakan, hal yang tidak bermanfaat kita buang. Emosi, egois kita buang. Itu semua adalah wasilah kita untuk menutup pintu neraka dengan rapat-rapat. Yang selanjutnya, wa tughalla fihi syaitan. Di bulan Ramadan itu semua syaitan dibelenggu, dikunci, dirantai. Ternyata kalau kita lihat asbabul wurud, sebab-sebab turun hadis ini yang mengikat setan, yang mengkerangkeng setan itu adalah diri kita. Semua emosi, iri, dengki, takabur, sombong dan lain sebagainya dikunci oleh kita semuanya. Sehingga bulan ini adalah dikatakan sebagai bulan penuh keberkahan. Yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah SAW, bulan ini disebut bulan yang paling berkah adalah min laili min alfi syahr tanazzalul malaikati warruh, di mana di satu bulan dan tidak ada di bulan lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar, yang di mana bulan ini malam ini sangat baik di antara 1000 bulan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan menghidupkan malam-malam itu. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya bulan yang penuh keberkahan. Ternyata keberkahan ini yang harus kita cari oleh kita semuanya. Jangan sampai kita tidak mencari keberkahan ini karena rugi. Bahwasannya kita sebagai orang-orang yang hanya berpuasa untuk menahan hawa lapar dan haus saja, itu adalah rugi. Tetapi kita harus menahan segala hal-hal yang membawa kemungkaran, kejelekan untuk diri kita semua, agar kita semua terkategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mampu mencari keberkahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan anak-anakku, siswa-siswi SMP PG 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan bulan Ramadan sehingga keberkahan di bulan Ramadan ini bisa terasa oleh kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wa aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.